Seneca View, Gold, Pound Sterling, dan juga Oil di tanggal 6 September 2022 di jam 1 siang. Kali ini kita akan lihat terlebih dulu dari Pound Sterling yang sudah melejit ke area 1.1607 sebagai area tertinggi dan area terendahnya di 1.1518. Oke, apa yang terjadi sudah dikemukakan di bagian fundamental, yaitu terkait dengan pengumuman rencana stimulus dari Perdana Menteri terbaru Inggris, yaitu Liz Truss. Oke, kita lihat sejenak dari posisi daily chart yang ternyata dia ditutup dengan hammer, teman-teman. Setelah sebelumnya inverted hammer, kemudian dia malah turun atau terbantu dengan gap down, persis dengan apa yang kita curigai. Ternyata dia malah berbalik dengan kenaikan di area 1.1520. Meskipun sempat mengancam area atau teritori low sebagai historical price di 1.1411 atau 10, juga ternyata terhenti di 1.1440. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, lagi-lagi terbantu dengan sedikit gap up ya. Kalau kita bandingkan, oke, close kemarin adalah 1.1509. Sementara pembukaan hari ini adalah 1.1518. Terjadi loncatan sekitar 9 poin dan terbantu dengan dorongan lebih lanjut. Sampai saat ini berhasil di 1.16. Oke, kita lihat terlebih dulu. Apa yang sempat kita share tadi pagi adalah terkait dengan buy on dip di 1550, 1570-an. Apakah sudah tercapai? Ya, sebetulnya kalau misalkan diperhatikan, candlestick tadi di saat kita membuat grafik pagi hari masih dalam candlestick yang bullish ini. Lalu kemudian sempat terjadi tekanan ya ataupun penurunan kurang lebih sampai teritori ini ya. Ini adalah kalau saya tunjuk di sini berarti dia sempat terjadi ke 1.1558. Oke, berarti apa yang kita usulkan di 1550, 1570 sudah disentuh, berarti kita dalam posisi open buy. Dan per jam mendekati 2 siang hari ini, area TP pertama 1620 saya rasa sangat memungkinkan untuk bisa dicapai karena sudah cukup dekat, tinggal 15 atau 18 poin lagi. Sementara TP kedua kita akan lihat apakah mampu untuk tercapai apa tidak. Ya, kalau diperhatikan dari grafik H4-nya, memang targeting yang saya lakukan adalah kurang lebih berpatokan kepada area 50% Fibonacci retracement. Kenapa? Dengan sangat mudah kita lihat dari sisi historical price, di mana areal tersebut pernah dijangkau dan ini berarti akan berada di kisaran antara 38.2% maupun areal 50%. Ya, kita tidak perlu jauh-jauh, cukup yang terdekat adalah target 38.2% itu saja. Nah, kaitannya dengan areal berikutnya 1.1670 itu juga termasuk masih dalam teritori yang sama. Nah, tinggal apakah mampu atau bisa naik lebih tinggi apa tidak terkait dengan janji stimulus dari Perdana Menteri baru. Semua itu akan ditentukan dari gebrakan ataupun pergerakan naik. Apakah mampu untuk tembus 61.8% tersebut apa tidak? Jika ya, maka itulah trigger ataupun pemicu untuk terjadinya kelanjutan kenaikan. Tapi kalau tidak, maka hati-hati. Bisa saja di teritori ini justru malah terjadi pembalikan ataupun tekanan kembali. Oleh karena itu, meskipun ada kemungkinan diperkuat dengan stimulus, maka kemungkinan potensi untuk BOE minggu depan masih tetap harus ditunggu. Karena kunci utamanya adalah terkait dengan keputusan suku bunga dari BOE. Kalau memang ternyata stimulus tersebut tidak berhasil memancing BOE untuk bertindak lebih agresif, maka kita akan dapatkan pola penurunan kembali. That's why skenario buy on rumor sound fact bisa sampai minggu depan. Tapi untuk saat ini, strategi yang sudah kami share masih tetap dipertahankan dan kita masih dalam posisi open buy. Kita tinggal tunggu apakah TP pertama atau TP kedua bisa disentuh atau tidak. Stop loss saya tetap cantumkan di 1.1500 in case terjadi penurunan lebih lanjut sehingga langsung bisa dikategorikan switch strategi begitu dia berhasil tembus di bawah 1.1516 ataupun 1.1440 yang paling aman. Sementara itu kalau kita perhatikan dari crude oil yang kemarin sempat mengalami kenaikan, lonjakan kenaikan pun itu sempat membantu dengan gap up, lalu kemudian dilanjutkan dengan kenaikan berikutnya. Sampai berapa? Levelnya adalah yang tertinggi di kisaran 90-an. Ya, kurang lebih kalau kita lihat di sini, candlestick yang tertingginya mencapai 90.36. Kita lihat sejenak dari posisi daily chart, apakah menjanjikan untuk kenaikan? Ya, kalau Anda perhatikan di sini, setelah dia dibantu dengan inverted hammer, lalu kemudian dia terbantu oleh gap up, lalu kemudian ternyata juga ditutup dengan, ya, kita masih bisa bilang ini inverted hammer, tapi juga awas, karena posisinya mirip juga dengan shooting star. Kalau memang ini diartikan sebagai inverted hammer, maka kemungkinan kelanjutan kenaikanlah yang harusnya terjadi seperti yang
tercatat sampai saat ini di 89.30. Oke, area low-nya 88.33. Tadi pagi kurang lebih kalau kita perhatikan kami memberikan rekomendasinya adalah buy di kisaran 88.80 ataupun 8900 dengan stop loss 87.90. Oke, berarti apakah dia tersentuh stop loss-nya? Belum, ya. Berarti kita posisi open dan karena running price sekarang berada di 8904, maka kita sesuaikan apakah dia akan mencapai teritori TP1 apa tidak. Karena banyak tantangan di area 90 dan juga 93. Saya belum tahu apakah nanti 91 ini langsung digapai apa tidak. Yang jelas, area 90 memiliki kewajiban untuk ditembus. Dan ini kaitannya dengan level Fibonacci retracement di grafik keempat. Anda bisa perhatikan di sini. Levelnya adalah di 90.44. Kalau terjadi kendala atau dalam kata lain tidak berhasil tembus, maka hati-hati kenaikan tersebut akan terjadi rejection dan berakhir dalam pola penurunan. Penurunan sampai berapa? Kalau kita perhatikan areal ini sebagai top pertama, ini akan berpotensi menjadi top kedua, maka neckline akan berada di sisi 88.20-an. Dan kalau itu tembus, berarti penurunan bisa saja mencapai kembali areal 87 atau bahkan 86. Itu pun dengan gambaran sebagai double top. Nah, tapi kalau misalkan ternyata dia mampu untuk mengalami kenaikan lanjutan, maka kita bisa berharap kenaikan tersebut melanjutkan sampai at least di teritori 50%. Dan itu adalah di 91.80. Kenapa? Karena kalau kita tarik ke sisi kiri, ada sisi historical price yang kecenderungannya relatif kuat. Itu sebabnya, kalaupun misalkan kita perhatikan bottom pertama, bottom kedua, kita anggap sebagai double bottom, kemudian neckline-nya ada di sini, maka kemungkinan targetnya harusnya setinggi kenaikan ini. Dan itu berarti kita perkirakan maksimumnya hanya berkisaran 91. Nah, tentu semua tersebut ditentukan dari area 90.44. So, kita juga masih tetap open buy untuk posisi dari crude oil, maka kita tinggal tunggu apakah TP pertama tercapai lalu kemudian kita harus exit atau kita bisa pertahankan sampai level 91. Semuanya kaitannya tergantung dari level 90.44. Dan terakhir kita akan simak dari sisi gold yang juga dalam posisi open buy. Kenapa? Karena running price tadi sempat mengalami penurunan terlebih dulu sampai teritori 1714.80. Sementara skema ataupun strategi kita menginginkan area buy di 17.1500 ataupun 17.1700. Itu berarti persis dengan area support kita dan open buy, tinggal tunggu 1723 sebagai TP pertama atau 1729 TP kedua. Stop loss saya akan tetap pertahankan 170900 karena itu adalah teritori yang tidak boleh ditembus. Begitu dia tembus, maka yang dikhawatirkan terjadi penurunan lebih lanjut. Itu sebabnya kalau misalkan diperhatikan, sewaktu pagi tadi kita membuat grafik, itu masih dalam candle kedua yang kecenderungannya berarti ada di teritori ini. Ya, kurang lebih teritori ini. Sementara area yang sempat terjadi correction itu sudah sempat berada di teritori ini. Dan ini adalah zona buy kita. Kemudian sekarang kita masih tetap menunggu apakah dia mampu bangkit kembali apa tidak. So far dia sempat ke level 1720 kembali teman-teman. Nah, tinggal permasalahannya dari area ini masih tetap terganggu. Dan ingat bahwasanya kenapa dia terganggu, kita memiliki area resisten yang juga berdasarkan teritori kita katakan sebagai historical price, dan itu berarti di area 29 September 2021 yang berada di kisaran 1721.40. Kita lihat lagi dari sisi H1-nya, sesuatu hal yang cukup bagus adalah di mana kenaikan tadi pagi tertahan di Fibonacci expansion 61.8%. Itu ditarik dari titik pertama di sini, yang kedua di sini, mirip dengan Fibonacci retracement, dan ditambahkan titik ketiganya di sini. Dan akhirnya didapatkan Fibonacci expansion 61.8% dan juga 100%, dan terakhir adalah 161.8%. Saya meragukan untuk terjadinya kenaikan sampai teritori ini. Ini sangat berat untuk terjadi untuk saat ini. Setidaknya kita masih butuh figur dari data inflasi dan itu baru akan rilis minggu depan. Sementara kalau misalkan Jackson Hole Symposium, lalu kemudian non-farm payroll berhasil terangkat, tapi kita masih tetap memiliki hambatan, yaitu terkait dengan statement dari para pejabat Fed termasuk Powell di hari Kamis mendatang. Oleh karena itu, kalaupun misalkan data ISM non-manufacturer PMI Amerika hari ini relatif buruk,
maka pertimbangan saya paling maksimum kemungkinan target kenaikan hanya mencapai 17.36. Itu adalah areal yang paling maksimum perkiraan saya. Tapi kalaupun misalkan katakanlah terjadi spike kembali akibat misalkan menjelang data ternyata datanya cukup kuat, maka hati-hati di level 17.25, 17.26. Karena bisa saja di sini malah terjadi rejection karena memungkinkan sebagai potensi double top kembali. Dan neckline-nya akan berada di teritori 17.15 ataupun 17.14. Dan itu berarti memungkinkan untuk terjadi penurunan lebih lanjut sampai dia berada kembali di bawah 17.10, 17.06. Pola falling wedge yang ada di grafik H4 yang ternyata resmi atau confirm ditembus ya. Karena dia sudah tembus, kemudian pullback pun kemarin tidak berhasil tembus kembali ke bawah, sehingga kita anggap ini tetap dalam fase bullish. Nah, ini mewakili dengan Fibonacci retracement yang tergambarkan di grafik daily juga, karena serupa tarikannya dari puncak ke bottom. Dan kita tetap mengawasi areal-areal ini sebagai potensi yang bisa saja mengganggu pergerakan berikutnya. Anda perhatikan, ini dan juga areal ini. Ini berarti kita berada di kisaran 17.27, 17.29, atau kurang lebih 17.32 ya. Itu berarti kecurigaan kita terkait dengan areal 17.36 sudah tepat. Apapun yang terjadi saat dia terdorong naik, maka spike pertama di 17.26 jelas dia tertahan di area 50%. Spike kedua kemungkinan juga bisa tertahan kembali, atau kalaupun dia tembus, maka kemungkinan yang paling bagus atau yang paling logis hanyalah di area arsir hijau yang berarti 17.30-an. Kalau memang ternyata dia gagal, maka dia bisa kembali dalam fase penurunan tersebut. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.